Selamat datang di video pembelajaran kelima. Di video kali ini kita akan membahas bersama mata kuliah kalkulus diferensial, khususnya mengenai pengertian limit, limit fungsi di satu titik, dan limit-limit sepihak. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu limit. Perhatikan fungsi berikut. Di sini kita mempunyai fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1 bagi x kurang 1. Fungsi tersebut tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1 karena f(x) berbentuk 0/0. Bentuk ini tidak memiliki arti. Jadi, jika kita ambil x sama dengan 1, berarti di sini kita substitusikan 1, di sini juga 1. Pembilangnya akan bernilai 0. 1 kurang 1 menghasilkan 0 ya. Kemudian penyebutnya juga menghasilkan 0. Jadi akan diperoleh 0/0. Maka dengan demikian kita tidak dapat mengetahui nilai fungsi untuk x sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana jika x mendekati 1? Jika x mendekati 1, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kita dapat menghitung nilai f(x) untuk x mendekati 1, dan yang kedua, kita dapat membuat sketsa grafik y sama dengan fx. Nah, jadi untuk mengetahui nilainya, kita akan dapat memperkirakan dengan pendekatan limit, yaitu kita anggap x mendekati 1. Nah, berikutnya kita akan membuat tabelnya, tabel nilai fx. Ingat, fungsi fx tadi yang kita punyai yaitu x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Di fungsi tersebut, kita akan mendekati nilai tersebut menuju 1. Nah, jadi jika nilai x dan fx-nya kita cari, maka akan dihasilkan tabel sebagai berikut. Nah, misalnya di sini kita lihat bersama, ini adalah nilai x sama dengan 1. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kita tidak dapat menemukan limitnya karena nantinya bentuknya akan menjadi 0/0. Nah, dengan demikian kita dekati dari sebelah atas dan juga sebelah bawah. Nah, sebelah atas yaitu bilangan-bilangan yang lebih besar dari 1. Kemudian yang sebelah bawah yaitu bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 1. Kita ambil misalnya yang lebih besar dari 1, yang paling dekat 1,001. Jika nilai x ini kita substitusikan di fungsi fx yang tadi kita punya, maka akan dihasilkan nilai fx yaitu 2,001. Kemudian jika kita mengambil 1,050 sebagai nilai x-nya, maka jika kita substitusikan di dalam fx-nya tadi, maka akan diperoleh 2,050 dan seterusnya. Semakin besar kita mengambil nilai x-nya, maka hasil dari fx-nya juga akan semakin besar. Nah, bagaimana jika kita mengambil nilai x di bawah 1? Misalnya di sini kita ambil yang paling dekat dengan 1 yaitu 0,999. Ketika kita substitusikan di dalam fx akan memperoleh 1,999 dan begitu pula seterusnya. Semakin kecil nilai x yang kita ambil, maka akan semakin kecil pula nilai fx. Oke, setelah kita membuat tabelnya, nah, berdasarkan tabel nilai, grafik fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, jadi ini fungsi yang kita punya tadi ya. Nah, jadi berdasarkan tabel ini kita dapat membuat titiknya. Nah, jadi kita dapat membuat grafik sebagai berikut. Oke, tentunya kalian semua sudah memahami bagaimana cara membuat grafik lurus ya. Jadi ada koordinat x, fx yaitu 1,2 dan 2,2. Titiknya berada di sini 1,2 dan 2,2. Kemudian ada 1,1 dan 2,1 tentunya ada di sini. Nah, jadi persamaan garis ini bentuknya dapat diperoleh dari tabel yang tadi sudah kita dapatkan. Oke, ini adalah grafiknya.
Nah, berikutnya yang akan kita ketahui yaitu bagaimana jika nilai X sama dengan 1. Otomatis titiknya akan berada di sini. Jadi di sini adalah X sama dengan 1 ya, titiknya akan berada di sini. Nah, karena tadi kita telah mengetahui bersama bahwa kita tidak dapat menemukan nilai jika X sama dengan 1, maka kita akan melakukan dengan pendekatan. Jika X mendekati 1, maka Fx mendekati 2. Nah, bisa kita lihat dari tabelnya. Di sini nilai X akan semakin dekat dengan 1, baik dari atas maupun dari bawah. Nah, kemudian di sini jika kita perhatikan, ternyata nilai Fx-nya juga akan sangat mendekati 2. Bisa kita lihat di sini dari 2,2, kemudian turun 2,1, 2,050, 2,001. Nah, dari sini juga dia naik 1,8, 1,9, 1,95 dan 1,999. Nah, di tengah ini ternyata dapat kita perkirakan bahwa dia akan semakin mendekati 2, baik dari arah atas maupun dari arah bawah. Nah, dengan demikian dapat kita nyatakan jika X mendekati 1, maka Fx mendekati 2. Atau dapat kita nyatakan, ya dapat diperhatikan ya sekaligus dengan cara baca yang benar. Limit dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Ya, jadi dapat diperhatikan ya cara bacanya. Oke, kemudian penyelesaian soal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan manipulasi aljabar, mencari faktor-faktornya kemudian disederhanakan seperti berikut. Ya, jadi cara yang pertama dapat kita lakukan dengan menggunakan tabel dan grafik sebagai berikut. Tetapi ada juga cara yang lebih simpel lagi, yang lebih cepat lagi, yaitu kita menjabarkan bentuk aljabarnya. Nah, misalnya di sini kita mempunyai fungsinya yaitu X kuadrat kurang 1 dibagi X kurang 1, kemudian nilai X mendekati 1, maka bentuk ini dapat kita sederhanakan atau dapat kita faktorkan yaitu X kurang 1 dikali X tambah 1. Ingat ya, bentuk ini ketika kita kalikan sama saja dengan ini. Oke, karena di pembilang ada X kurang 1, di penyebut juga ada X kurang 1, jadi dapat kita bagi sehingga tersisa X tambah 1. Oke, karena di bawah ini tersisa 1, jadi X tambah 1 dibagi 1 hasilnya X tambah 1. Oke, karena bentuk ini sudah merupakan bentuk yang sangat sederhana, jika sudah seperti ini langsung kita substitusi nilai X-nya. Di sini nilai X mendekati 1, berarti di sini kita substitusi 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi baik dengan cara langsung seperti ini maupun dengan ini dapat kita nyatakan bahwa ternyata untuk X mendekati 1, nilai Fx-nya akan mendekati 2. Jadi limit itu sama saja dengan kita menggunakan metode pendekatan baik dari arah kiri maupun arah kanan. Oke, definisi. Limit fungsi X untuk X mendekati C sama dengan L berarti bahwa jika X mendekati C tetapi tidak sama dengan C, maka Fx mendekati L. Oke, jadi ingat ya sebagaimana contoh sebelumnya, X mendekati suatu bilangan tetapi dia tidak dapat menjadi bilangan itu sendiri ya, dia hanya mendekati. Oke, berarti dapat kita ketahui bahwa nilai limitnya yaitu suatu bilangan yang kita sebut dengan L. Jadi semakin dia mendekati C, maka semakin pula dia mendekati L. Nah, contoh sebagaimana yang tadi ya, contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk fungsi ini dia tidak akan terdefinisi jika kita mengambil X sama dengan 1. Nah, maka dari itu kita dapat menggunakan pendekatan yaitu dengan mengambil nilai X mendekati 1. Limit fungsi di satu titik. Suatu fungsi f dikatakan mendekati suatu nilai L untuk X mendekati A jika Fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara membuat X cukup dekat ke A.
Pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada limit dari fungsi f(x) untuk nilai x mendekati a. Nah, nilai limitnya yaitu L. Oke, di sini kita punya dua kondisi ya. Dua kondisi ini saling berkaitan. Nah, jadi di sini jika x mendekati a, maka fx mendekati L. Artinya, semakin nilai x mendekati a, maka nilai fx-nya juga akan semakin mendekati L. Atau kebalikannya dari ini, begitu pula semakin fx mendekati L, maka semakin x mendekati a. Jadi dia berlaku biimplikasi ya, jika dan hanya jika. Oke, contohnya misalnya, carilah limit dari fungsi 2x kurang 7 untuk x mendekati 4. Nah, di sini x mendekati 4 berarti limitnya untuk kita substitusikan di sini berarti 2 kali 4 kurang 7. Ini ya, karena x-nya 4, 2 kali 4 kurang 7 menghasilkan 1. Jadi nilai limitnya yaitu 1. Jadi semakin x mendekati 4, maka semakin fx mendekati 1. Limit-limit sepihak. Definisi. Oke, jadi ada dua definisi di sini, kita perhatikan. Sebenarnya mereka berdua ini sama, hanya saja di sini x mendekati c positif, kemudian x mendekati c negatif. Nah, di sini jika dia memiliki tanda positif, berarti x mendekati c dari sebelah kanan. Nah, jadi misalnya titik C-nya ada di sini. Berarti kita mendekatinya dari arah kanan menuju ke titik C-nya di tengah. Terus misalnya kita akan mendekati dari arah kiri, berarti kita akan mencari nilai kiri, kemudian kita akan mendekati ke tengah nilai C-nya, seperti itu. Nah, jadi sama saja dengan yang tadi di tabel sebelumnya, kita mendekati dari atas, dari bawah sama saja. Jadi mendekati dari atas sama saja dengan kanan, mendekati dari bawah sama saja dengan kiri. Oke, nah jadi konsep limit dapat kita lakukan pendekatan baik dari arah kiri maupun arah kanan. Jika kita mendekati arah kanan, maka kita gunakan tanda C+. Kemudian jika kita mendekati dari arah kiri, maka kita gunakan tanda C-. Contoh, misalnya di sini kita akan mencari limit dari suatu fungsi fx di mana x mendekati 2. Di sini persyaratannya yaitu nilai fx-nya adalah hasil dari bilangan x yang kita cari nilai mutlaknya, kemudian tanda kurung siku ini menandakan pembulatan. Jadi bilangannya akan kita bulatkan. Oke, penyelesaian. Terlebih dahulu kita harus memahami grafiknya seperti apa. Nah, jadi kita akan melihat nilai mutlak dari misalnya kita ambil 0 sampai 1. Maka nilai mutlak dari 0 kan tentunya 0 ya. Nah, jadi nilai mutlak dari 0 adalah 0, kemudian kita bulatkan juga tetap 0. Jadi jika kita mengambil bilangan dari 0 sampai 1, pembulatannya tentu akan bergerak di 0. Jadi misalnya 0,5 ada di sini. Pembulatannya juga tetap 0 dan seterusnya dia tetap dibulatkan di 0. Nah, di sini perlu kita perhatikan ada bulatan hitam dan bulatan putih. Bulatan hitam ini artinya selang tertutup, bulatan putih ini artinya selang terbuka. Jika selang tertutup berarti bilangan di titik itu juga termasuk. Tetapi jika selang terbuka berarti bilangan di titik itu tidak termasuk. Nah, jadi di sini karena selang terbukanya ada di bilangan 1, berarti dia berhentinya di sebelum 1, sedangkan yang 1 tidak termasuk. Nah, jadi 1 termasuk di yang mana? Termasuk di bagian atasnya. Oke, misalnya berikutnya kita ambil nilai x-nya 1. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Misalnya kita ambil semakin ke kanan, 1,5, maka nilai mutlaknya juga 1,5. Tapi karena kita diminta untuk membulatkan, jadi kita bulatkan menjadi 1. Jadi bilangan dari 1 sampai 2 hasilnya berada di 1. Kemudian 2 sampai 3 hasilnya berada di 2. Nah, sama saja di sini juga sama tetapi hanya berbeda kuadran. Jadi karena di sini nilai x-nya negatif, maka nilai fx-nya juga akan menghasilkan bilangan negatif. Sama juga dengan yang ini.
Oke, jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, dari fungsi nilai mutlak X kemudian kita bulatkan. Nah, jadi ini didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, jadi ada dua langkah. Yang pertama kita cari nilai mutlaknya dulu, kemudian kita bulatkan. Oke, dari sini dapat kita tulis kalimat matematikanya seperti ini. Jadi, misalnya kita ambil X-nya dari 1 sampai sebelum 2. Ini ya, dari 1 sampai sebelum 2. Berarti hasilnya akan berada di 1. Dia akan berada di 1 fx-nya. Jika kita ambil x-nya dari 2 sampai sebelum 3, maka nilainya akan berada di 2. Ini ya, 2. Oke. Nah, jadi kalimat matematikanya dapat kita tulis sebagai berikut. Oke. Nah, kenapa di sini kita hanya menulis 1 sampai 2 dan 2 sampai 3? Karena di sini nilai x mendekati 2. Jadi akan kita dekati dari kiri maupun kanan. Nilai X mendekati 2 berarti ada di sini. Jika kita dekati dari kiri berarti akan kita ambil selang 1 sampai 2 yang ini. Kemudian jika kita dekati dari kanan maka akan kita ambil selang 2 sampai 3. Itulah alasannya kenapa kita mengambil 2 selang ini. Oke, jadi di sini limit fungsi dari ini untuk nilai X mendekati 2 dari kiri. Mendekati 2 dari kiri berarti dari selang 1 sampai sebelum 2. Nah, berarti fx-nya ada di sini ya, 1 sampai sebelum 2. Berarti hasilnya adalah 1 mendekati dari kiri. Kemudian jika mendekati dari kanan berarti ada di sini 2. Oke, jadi jika mendekati dari kiri hasilnya adalah 1, kemudian mendekati dari kanan hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita lihat ternyata jika didekati dari kiri dan didekati dari kanan, ternyata nilainya sangat berbeda jauh. Mereka tidak mendekati satu angka yang sama. Jadi di sini ada 1, kemudian di sini ada 2. Mereka tidak akan ketemu di satu titik. Nah, jadi tidak pernah diperoleh nilai L yang tunggal karena mereka tidak pernah ketemu di satu titik. Jadi nilai limitnya yang tunggal itu tidak ada. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Jadi, karena mereka tidak bertemu di satu titik, dapat kita simpulkan bahwa limitnya tidak ada. Seperti itu. Jadi, ini disebut dengan limit-limit sepihak. Oke, itu saja yang dapat kita bahas bersama pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.